Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, dunia perbankan tengah berduka. Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN, diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang. Penculikan terjadi di halaman salah satu swalayan di Pasar Bo, Jakarta Timur. Ironisnya, saudara, korban ditemukan tewas dalam kondisi kaki dan tangan terikat lakban. Kasus ini pun menimbulkan tanda tanya besar, apa motif pelaku? Dan apakah ada dalang di balik kasus penculikan dan pembunuhan yang masih menjadi teka-teki? Saudara, ratusan pelayat yang sebagian besar rekan korban mendatangi pemakaman umum Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Mereka mengantar Ilham Pradipta ke tempat peristirahatan terakhir. Isak tangis mewarnai pemakaman korban. Istri korban tak kuasa membendung air mata saat jenazah korban dimasukkan ke liang lahat. Kepergiannya meninggalkan luka mendalam tak hanya bagi keluarga, tapi juga rekan kerja dan lingkungan tempat ia berkarir. Saudara, Ilham Pradipta merupakan kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN di Jakarta Pusat. Lebih dari 13 tahun ia mengabdikan diri di Bank BUMN. Karirnya di dunia perbankan tergolong cemerlang. Ia sempat menduduki posisi manajer dan terakhir menduduki kepala cabang. Rekam jejaknya yang gemilang menjadikannya salah satu pegawai yang diperhitungkan. Hal inilah yang membuat korban dikenal dengan sosok yang baik dan tak memiliki musuh. Namun saudara, keluarga tak menduga korban meninggal karena dibunuh. Dalam waktu dekat ini akan seperti apa? Nggak ada sih mas, jadi memang semua banyak yang bilang itu beliau itu orang baik gitu, orang yang sangat baik gitu. Jadi selama ini kita nggak pernah dengar beliau punya musuh atau punya pembantu. Saudara, aksi penculikan Ilham Pradipta ternyata terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat korban yang menggunakan baju coklat ini berjalan ke tempat parkir untuk masuk ke dalam mobilnya. Mobil korban yang berwarna hitam ini, dan kita lihat saudara, inilah saat korban hendak memasuki mobil berwarna hitam. Dan ketika korban mau masuk mobil, sejumlah orang keluar dari mobil putih yang berada di samping mobil korban dan langsung menyergap korban. Awalnya saudara, Rabu 20 Agustus 2025 siang, korban bersama atasannya datang ke salah satu supermarket di daerah Pasar Bo, Jakarta Timur. Namun saudara, keduanya datang menggunakan kendaraan yang berbeda. Kedatangan keduanya diduga untuk bertemu dengan klien. Nah, kemudian kok bisa para pelaku ini tahu keberadaan korban? Para pelaku diduga sudah membuntuti korban sejak awal dengan menggunakan mobil berwarna putih. Para pelaku membuntuti dan parkir persis di samping mobilnya korban. Mereka kemudian menunggu momen korban kembali ke mobilnya dan melancarkan aksinya. Dan saudara, setelah melakukan aktivitas di dalam kawasan supermarket, korban berjalan menuju parkiran dan menuju mobilnya. Saat mau masuk mobil, korban kemudian disergap oleh pelaku yang memarkir mobil di samping mobil korban. Korban sempat melawan dan berteriak, namun karena kalah jumlah dan tidak ada orang di parkiran, sehingga korban berhasil diculik pelaku. Baru saat pelaku hendak pergi, rekan almarhum sempat mencoba mencegah, namun gagal saudara. Karena pelaku langsung tancap gas membawa pergi korban. Dan saudara, pada Kamis 21 Agustus 2025 sekitar pukul 5:30 pagi,
Warga kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya sesosok pria tanpa identitas di sawah. Korban ditemukan tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta mata terlilit lakban. Ternyata saudara, sesosok pria yang ditemukan tewas ini adalah Ilham Pradipta. Baju batik warna coklat dan celana berwarna krem merupakan baju yang terakhir dipakai korban saat diculik. Jasad korban diduga tewas dianiaya dan kemudian dibuang oleh para pelaku. Karena selain terikat, kondisi korban juga terdapat luka lebam. Warga sekitar menyebut ada jejak bekas mobil yang melintas di kawasan itu. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Tengkurap, berarti tangan dilakban, ini dilakban sama kaki dilakban. Ada bekas mobil lewat. Oh gitu. Iya. Iya, siap. Tapi nggak jauh sih udah parkir. Polisi langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan di kasus tewasnya Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank BUMN ini. Tim Resmo Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku penculikan dan pembunuhan. Mereka ditangkap di tempat berbeda. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Mereka diringkus polisi tak lama setelah aksinya terbongkar. Sementara saudara, 1 pelaku ditangkap saat tiba di Bandara Udara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pelaku langsung dibawa kembali ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dengan 3 pelaku lain yang sudah ditangkap polisi. Para pelaku ternyata sehari-hari berprofesi sebagai debt collector. Meski telah menangkap 4 pelaku, polisi masih mendalami adakah pelaku lain atau justru dalang dari penculikan dan pembunuhan ini. Dan saudara, dari hasil otopsi ditemukan adanya luka lebam di bagian leher dan dada korban. Luka ini menjadi penyebab kematian korban akibat kurangnya asupan oksigen karena adanya tekanan pada tulang bagian leher dan dada yang membuat korban kesulitan bernapas. Selain otopsi pemeriksaan DNA, tim forensik juga mengambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi forensik pada tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Telah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA, toksikologi forensik, dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saudara, motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN masih teka-teki. Apakah soal utang piutang atau ada dendam pribadi atau bahkan ada motif ekonomi lainnya? Namun semua ini masih didalami polisi, saudara. Karena polisi masih belum menyebut motif penculikan dan pembunuhan ini. Dan saudara, istri korban berharap polisi bisa segera menguak terkait penculikan dan pembunuhan suaminya ini. Ia juga berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Diusut sampai tuntas sih, cepet nangkep pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Harapan saya ketika pelaku udah ketemu dihukum setimpal, seberat-beratnya, karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Saudara, kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN ini masih menjadi misteri. Bukan hanya keluarga, tapi publik juga menunggu kerja polisi mengungkap motif dan dalang dari penculikan serta pembunuhan Kepala Kantor Cabang Bank BUMN ini. Semoga kasus ini segera menemukan titik terang.
Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto menggelar unjuk rasa menuntut oknum dosen yang terlibat kasus asusila dipecat. Tetaplah di berita utama.